Ini merupakan sebuah kisah seorang nenek tua yang menemukan dan merawat seekor bayi kera putih yang terluka. Kera ini tumbuh cepat dan sangat cerdas, ukurannya nyaris sebesar manusia. Namun saat sang nenek meninggal, hal ini terjadi. Mari kita simak cerita lengkapnya. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung, di sebuah daerah di Jawa, hiduplah seorang nenek tua bernama Nenek Alimah. Dia dibuang dan ditelantarkan oleh anak-anaknya sendiri. Hari-harinya dilalui dengan penuh kesendirian di sebuah gubuk kecil yang hanya berjarak beberapa langkah dari tepi hutan. Meski hidup dalam kesederhanaan, Nenek Alimah menjalani hidupnya dengan ketabahan luar biasa, mencari kayu bakar di hutan untuk dijual dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap pagi, ia memasuki hutan sendirian, menyusuri jalan setapak yang dingin dan diselimuti kabut, dengan hanya ditemani suara daun-daun yang tertiup angin. Suatu pagi, saat Nenek Alimah tengah memunguti ranting-ranting kering, tiba-tiba terdengar suara yang mencuri perhatiannya. Suara itu terdengar seperti tangisan lemah, namun memilukan, menyeruak di antara pohon-pohon besar dan semak-semak belukar. Merasa penasaran, Nenek Alimah berhenti sejenak dan mengarahkan telinganya untuk mendengarkan. Suara tangisan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan membuat bulu kuduknya merinding. Dengan hati-hati, ia mengikuti sumber suara, melangkah di antara semak-semak yang rapat sambil memegang erat-erat tongkat kayu yang ia bawa. Setelah berjalan cukup jauh, Nenek Alimah tiba di sebuah celah kecil di balik semak, dan di sanalah ia melihatnya. Seekor bayi kera kecil berwarna putih sedang meringkuk sendirian di tanah. Tubuh mungilnya gemetar, tampak ketakutan dan kebingungan. Tangannya yang kecil dan lemah berusaha menutupi wajahnya, seolah ingin bersembunyi dari dunia yang begitu asing dan mengancam baginya. Hati Nenek Alimah merasa iba melihat pemandangan itu. Tanpa berpikir panjang, ia berjongkok perlahan mendekati kera kecil itu sambil mengulurkan tangannya dengan lembut. Awalnya, bayi kera itu tampak waspada, menggeram kecil. Tetapi Nenek Alimah menatapnya dengan penuh kasih sayang sambil berbicara lembut untuk menenangkan. "Jangan takut, Nak. Kamu tidak sendiri sekarang," bisiknya. Mendengar suara yang hangat dan penuh kasih, si kera kecil mulai mereda tangisnya. Ia menatap mata Nenek Alimah yang penuh kelembutan, seolah memahami bahwa perempuan tua itu tidak akan menyakitinya. Dengan hati-hati, Nenek Alimah mengangkat kera kecil itu ke pangkuannya, merasakan tubuhnya yang masih gemetar, namun kini mulai merasa nyaman dalam dekapan hangat. Dalam perjalanan pulang, Nenek Alimah terus berbicara kepada bayi kera itu, menghiburnya dengan suara lembut agar tidak merasa takut lagi. "Mulai sekarang, kamu akan tinggal bersamaku," ujarnya sambil membelai kepala si kera kecil. Meski bukan darah dagingnya, ada perasaan ikatan yang kuat terbentuk di antara mereka, seolah nasib telah mempertemukan dua jiwa yang kesepian. Nenek Alimah yang bertahun-tahun hidup sendiri kini merasa bahwa dirinya tak lagi sendirian, sementara kera kecil itu tampak mulai mempercayainya, melingkarkan tangannya di lengan Nenek Alimah dengan erat. Sesampainya di rumah Nenek, Alimah mempersiapkan tempat untuk bayi kera itu. Dengan segala perhatiannya, ia memberinya nama Deri, sebuah nama yang ia harap bisa memberikan kekuatan pada kera kecil yang malang itu. Setiap hari, ia merawat Deri dengan kasih sayang luar biasa, membawanya kemana-mana, seolah Deri adalah anaknya sendiri. Deri yang awalnya pendiam mulai menunjukkan tingkah cerianya, kadang menggantung di pundak Nenek Alimah atau bermain di halaman gubuk kecil mereka. Hari-hari yang mereka lalui bersama mulai mengubah suasana di gubuk itu. Canda dan tawa Deri memberikan warna baru dalam hidup Nenek Alimah yang sebelumnya sepi. Deri tumbuh menjadi kera yang penuh rasa ingin tahu. Senang mengikuti Nenek Alimah ke hutan dan memperhatikannya memunguti kayu bakar. Nenek Alimah dengan sabar mengajari Deri banyak hal, dan Deri dengan kecerdasannya yang luar biasa, tampak selalu memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulut neneknya. Meski hidup mereka sangat sederhana, Nenek Alimah merasa sangat bersyukur. Bagi Nenek Alimah, Deri bukan sekadar seekor kera. Ia adalah sahabat, teman hidup, dan anak yang selama ini ia impikan. Ikatan di antara mereka semakin kuat, seolah keduanya telah ditakdirkan untuk saling melengkapi. Tak ada yang tahu bahwa pertemuan di hutan itu akan menjadi awal dari sebuah persahabatan luar biasa antara seorang nenek tua dan seekor kera yang penuh kasih sayang. Bagi Nenek Alimah, Deri adalah hadiah terindah yang diberikan oleh alam dalam hidupnya.
Hari demi hari berlalu. Dari tumbuh di bawah asuhan Nenek Alimah, dan tak ada yang menyangka bahwa kera kecil yang dahulu lemah dan ketakutan kini berubah menjadi sosok yang luar biasa. Dari tumbuh menjadi kera yang sangat besar, lebih besar dari kera-kera biasa, bahkan tubuhnya hampir setinggi manusia dewasa. Kekuatannya pun luar biasa, dan meskipun tampak mengintimidasi, Derry tetap setia pada Nenek Alimah. Setiap pagi, Derry dengan penuh semangat menemani Nenek Alimah ke hutan, membantu mengangkat kayu bakar yang lebih berat. Kebersamaan mereka semakin erat, seolah Derry adalah anak yang melindungi ibu yang membesarkannya. Namun bukan hanya tubuhnya yang bertambah besar, kecerdasan Derry juga kian menakjubkan, bahkan melebihi hewan-hewan lain di sekitar mereka. Derry mulai memahami instruksi-instruksi rumit dari Nenek Alimah. Dengan cekatan, ia bisa memisahkan ranting kering dari yang basah, mengikat kayu bakar, dan bahkan membawa air dari sungai menggunakan ember kecil yang selalu ia gendong dengan hati-hati. Nenek Alimah seringkali terpana melihat apa yang bisa dilakukan Derry. "Kamu ini luar biasa, nak," gumamnya penuh rasa kagum dan kasih sayang. Lebih dari itu, Derry mulai bisa memahami bahasa manusia hingga akhirnya mampu berbicara dengan lancar. Ia mampu meniru suara Nenek Alimah, memanggil nama, bahkan mengucapkan kalimat sederhana. Suatu kali Derry menatap Nenek Alimah dengan mata yang penuh sayang dan berujar pelan, "Nenek, terima kasih." Nenek Alimah terharu, air matanya mengalir. Kata-kata sederhana itu adalah ungkapan kasih sayang yang dalam dari Derry, dan bagi Nenek Alimah tak ada hal yang lebih berharga dari itu. Kehadiran Derry membuat hidupnya yang sunyi kini terasa penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Namun, perubahan besar pada Derry tidak luput dari perhatian warga desa. Beberapa warga yang tak sengaja melihat tubuh besar Derry dari kejauhan mulai merasa was-was dan mencurigainya sebagai makhluk gaib. Kabar bahwa Nenek Alimah hidup dengan seekor kera raksasa yang bisa berbicara pun mulai menyebar di kalangan warga. Mereka menganggap Derry sebagai siluman atau makhluk jadi-jadian yang bisa membawa malapetaka. Suara-suara ketakutan dan bisikan kecurigaan perlahan menyelimuti desa, menciptakan rasa cemas di hati para penduduk. Suatu hari, Nenek Alimah jatuh sakit. Tubuhnya yang tua semakin lemah dan ia hanya bisa berbaring di tempat tidur. Melihat Nenek Alimah yang terbaring lemah membuat Derry sangat khawatir. Dengan kesetiaan yang luar biasa, Derry berusaha merawatnya dengan segala cara. Ia mengusap kepala Nenek Alimah, menyuapkan air, dan membisikkan kata-kata penuh kasih. Namun Derry menyadari bahwa kondisi Nenek Alimah semakin memburuk, dan ia tak mampu menyembuhkannya seorang diri. Dalam kebingungan dan putus asa, Derry memutuskan untuk pergi ke desa mencari bantuan. Ketika Derry tiba di desa, warga yang melihatnya segera lari ketakutan. Bayangan seekor kera besar yang datang dengan wajah penuh kepanikan membuat mereka semakin yakin bahwa Derry adalah makhluk gaib. Beberapa warga mengumpulkan keberanian untuk menangkapnya. Mereka mengikat Derry dengan tali yang kuat. Derry berontak, tetapi ikatan itu terlalu kuat untuknya. Dalam keadaan terikat, Derry hanya bisa menatap warga dengan mata yang penuh kepasrahan dan ketulusan. Ia tidak menyimpan niat buruk. Satu-satunya yang ia inginkan adalah menolong Nenek Alimah yang sedang sakit. Dengan suara terbata-bata, Derry berusaha berbicara kepada warga. "Tolong, nenek sakit," ujarnya dengan penuh kesedihan. Warga terdiam mendengar suara Derry yang meski terputus-putus, namun penuh kejujuran dan ketulusan. Beberapa orang di antara mereka mulai merasa iba dan tersentuh oleh usaha Derry untuk menyelamatkan Nenek Alimah. Mereka mulai meragukan anggapan bahwa Derry adalah siluman. Tatapan penuh kasih dari mata Derry membuat mereka sadar bahwa dia hanyalah seekor kera yang sangat setia. Setelah diskusi singkat, warga akhirnya melepaskan ikatan Derry dan memutuskan untuk mengikuti kera besar itu menuju gubuk Nenek Alimah. Mereka berjalan di belakang Derry yang tampak panik namun setia memandu mereka. Sepanjang perjalanan, warga mulai merasa terharu melihat betapa setianya Derry kepada Nenek Alimah. Kecurigaan dan ketakutan mereka perlahan berubah menjadi kekaguman. Namun, ketika mereka tiba di gubuk, mereka mendapati Nenek Alimah telah menghembuskan nafas terakhirnya. Derry berlari menuju tubuh Nenek Alimah dan duduk di sampingnya dengan tatapan yang penuh kesedihan. Ia menggenggam tangan Nenek Alimah, seolah-olah ingin mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Warga yang melihat momen itu merasa sangat tersentuh.
Mereka menyadari betapa besar kasih sayang antara Derry dan Nenek Alimah, sebuah hubungan yang melampaui batas antara manusia dan hewan. Sejak kepergian Nenek Alimah, hidup Derry berubah drastis. Tanpa sosok yang paling ia cintai, ia merasa kehilangan arah. Setiap hari, Derry menghabiskan waktu duduk di samping makam Nenek Alimah, mengingat kembali kehangatan, pelukan, dan lembutnya belayan tangan Nenek Alimah yang selalu membuatnya merasa tenang. Suara lembut Nenek Alimah yang dahulu menemaninya kini hanya menjadi kenangan yang menyisakan kekosongan dalam hatinya. Derry seringkali mengeluarkan suara tangisan lirih, tangis seorang kera yang kehilangan, suara duka yang terdengar memilukan. Waktu berlalu dan Derry mulai kembali ke hutan. Namun rasa ingin tahunya membawa Derry mendekati desa, tempat di mana dulu ia mencari pertolongan untuk Nenek Alimah. Beberapa kali ia terlihat berjalan di sekitar desa dengan tubuh besarnya yang semakin mencolok. Ketika para warga menyadari kehadirannya, mereka merasa takut dan waspada. Bagi mereka, Derry bukanlah hewan biasa. Ukurannya yang besar, kecerdasannya, dan kemampuannya berbicara membuat Derry dianggap sebagai makhluk yang aneh dan menyeramkan. Banyak yang mulai percaya bahwa Derry adalah siluman yang telah kembali untuk mencelakakan desa. Ketakutan warga semakin memuncak ketika anak-anak melihat Derry berjalan di sekitar desa. Kabar mengenai siluman kera yang berkeliaran menyebar dengan cepat. Para orang tua melarang anak-anak mereka keluar saat hari mulai senja, sementara para lelaki desa mulai berjaga-jaga di malam hari dengan membawa senjata seadanya. Suasana desa berubah mencekam. Ketakutan warga begitu mendalam sehingga mereka mulai merencanakan cara untuk menangkap atau bahkan mengusir Derry. Suatu malam, ketika Derry kembali datang ke desa untuk mencari makanan, ia dikepung oleh beberapa pria desa yang membawa tombak dan obor. Mereka menatap Derry dengan pandangan benci bercampur takut, seolah-olah Derry adalah ancaman besar bagi keselamatan desa. Derry berusaha menunjukkan ketenangan dan tidak melawan. Namun, tubuhnya yang besar dan tatapan cemasnya justru membuat para warga semakin yakin bahwa Derry memiliki niat buruk. Dalam hitungan detik, warga berhasil menangkap Derry dengan tali yang kuat, membelenggunya dan menahannya di sebuah bangunan kosong di tepi desa. Derry berusaha melepaskan diri, namun ikatan itu terlalu kuat untuknya. Ia hanya bisa duduk diam dengan tatapan sendu, merasa bingung mengapa orang-orang yang dulu ia datangi dengan niat baik, kini memandangnya sebagai ancaman. Di tengah keterikatannya, Derry menatap para warga dengan mata yang tulus dan penuh duka, berusaha menunjukkan bahwa ia tak bermaksud menyakiti siapapun. Ia hanya seekor kera yang setia dan merindukan kasih sayang yang dulu ia terima dari Nenek Alimah. Salah seorang sesepuh desa, Pak Lurah, akhirnya mendekati Derry dan berusaha menatapnya dengan lebih dekat. Pak Lurah adalah seorang pria bijak yang mengenal Nenek Alimah dengan baik, dan ia mulai meragukan anggapan bahwa Derry adalah siluman. Dengan suara rendah, Pak Lurah bertanya, "Kamu mencari Nenek Alimah ya?" Derry mengangguk perlahan dan dengan suara terputus-putus ia menjawab, "Nenek, tidak ada, Derry rindu." Jawaban itu membuat semua orang terdiam. Mereka saling bertukar pandangan perlahan, merasa iba dan tersentuh oleh ketulusan Derry. Pak Lurah yang tersentuh oleh kesedihan Derry mengisyaratkan para warga untuk melepaskan ikatannya. Dengan perlahan, tali-tali yang membelenggu Derry dilepaskan dan ia dibiarkan duduk dalam kebebasan. Namun, Derry tetap tak bergerak. Ia hanya duduk diam dengan kepala menunduk. Tatapannya kosong, seolah semua semangat hidupnya hilang. Para warga menyadari betapa dalam cinta dan kesetiaan Derry kepada Nenek Alimah, sebuah perasaan yang mungkin tak semua manusia mampu miliki. Melihat itu, Pak Lurah menenangkan para warga dan mengusulkan untuk membawa Derry kembali ke makam Nenek Alimah. Mereka berjalan bersama-sama, Derry diapit oleh warga yang kini menyadari betapa salahnya prasangka mereka. Sesampainya di makam Nenek Alimah, Derry kembali duduk di samping makam, menggenggam tanah di sekitar makam dengan kedua tangannya yang besar. Warga menyaksikan momen itu dengan penuh haru. Beberapa orang mulai mengerti bahwa ikatan antara Derry dan Nenek Alimah bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika, melainkan ikatan tulus antara jiwa yang saling mencintai. Akhirnya, Pak Lurah berbicara kepada para warga, menjelaskan bahwa Derry hanyalah seekor kera yang telah kehilangan orang yang paling ia cintai.
Kita tidak perlu takut pada makhluk yang setia dan penuh kasih seperti Derry, ujarnya. Sejak hari itu, warga desa tidak lagi melihat Derry sebagai ancaman atau siluman. Mereka menerima Derry sebagai bagian dari desa dan membiarkan dia hidup dengan damai, melanjutkan kehidupannya yang sederhana di samping makam Nenek Alimah, mengenang sosok yang telah memberikan arti bagi hidupnya. Hari demi hari berlalu setelah kepergian Nenek Alimah. Namun, Derry tetap setia mendatangi makamnya, meski kini warga desa mulai menerima kehadirannya. Derry merasa ada yang berubah. Dia mulai menyadari bahwa dirinya tidak sepenuhnya bagian dari kehidupan manusia. Rasa rindu kepada Nenek Alimah yang semakin kuat serta ketidakpastian akan tempatnya di dunia ini membuat Derry semakin merasa terasing. Hingga akhirnya, Derry memutuskan untuk kembali ke dalam hutan lebat, jauh dari keramaian desa, mencari ketenangan yang mungkin hanya bisa ditemukan di alam yang menjadi rumah aslinya. Saat Derry melangkah menjauh dari desa, ia berhenti di ujung hutan untuk melihat desa untuk terakhir kalinya. Ia memandang desa dengan tatapan penuh kasih, seolah menyadari bahwa meski ia akan menjauh, hatinya tetap ada bersama orang-orang yang pernah ia cintai. Derry tahu bahwa kini tugasnya berbeda. Ia harus melindungi desa ini dari kejauhan, dari dalam hutan. Sejak hari itu, Derry memilih untuk menghindari manusia, bersembunyi di balik pepohonan besar dan lebatnya hutan, namun tetap waspada mengawasi desa yang telah ia anggap sebagai tempat tinggalnya. Para warga desa merasakan kepergian Derry. Beberapa anak yang dulu sering bermain dengannya merasa kehilangan, dan para orang tua menyadari bahwa Derry telah meninggalkan mereka dengan tenang. Namun mereka juga paham bahwa Derry memilih jalan yang paling tepat baginya untuk menjalani hidup yang lebih sesuai dengan kodratnya. Warga desa berjanji akan menjaga ketenangan mereka akan Derry, kera yang setia dan penuh kasih kepada Nenek Alimah yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Namun, meskipun Derry tak lagi terlihat, kehadirannya masih terasa. Beberapa kali, warga desa menemukan jejak besar di pinggir hutan, seolah-olah Derry datang diam-diam untuk memastikan desa tetap aman. Pada suatu malam yang gelap, warga desa mendengar suara gemuruh dari arah hutan. Mereka khawatir, berpikir ada bahaya yang mengancam. Tetapi keesokan harinya, mereka justru mendapati jejak kaki hewan buas di sekitar desa telah hilang. Warga mulai percaya bahwa Derry melindungi mereka dari balik rimbunnya pepohonan. Seiring waktu, Derry menjadi legenda di desa tersebut. Setiap kali ada sesuatu yang mengancam desa, warga selalu menemukan tanda-tanda bahwa Derry telah lebih dulu mengatasi bahaya itu. Cerita tentang Derry mulai menyebar dan anak-anak mendengarkan kisah tentang penjaga dari hutan, seekor kera bijak yang mengawasi desa dari kejauhan. Generasi demi generasi tumbuh dengan mengenang sosok Derry sebagai pelindung mereka, makhluk yang selalu hadir di saat mereka membutuhkan. Para sesepuh desa sering bercerita tentang bagaimana Derry dulunya hidup bersama Nenek Alimah dan setia menjaga makamnya. Mereka mengingatkan warga agar selalu berterima kasih kepada Derry yang senantiasa melindungi mereka dari ancaman yang datang dari hutan. Bagi para warga, Derry bukan lagi hanya seekor kera, tetapi simbol dari kasih sayang, kesetiaan, dan keberanian. Meski tak pernah terlihat, Derry selalu ada, menjadi pengingat akan kekuatan ikatan yang tak bisa diukur hanya dengan kata-kata. Pada malam-malam tertentu, warga yang beruntung mengaku pernah melihat bayangan besar di ujung hutan, sosok Derry yang seolah sedang menjaga desa dengan mata tajamnya, meski hanya bayangan yang samar. Keberadaannya menimbulkan rasa aman di hati warga, membuat mereka merasa tenang bahwa mereka tak pernah sendirian. Derry, dalam wujudnya yang tersembunyi di hutan, tetap setia menjaga, menjadi pelindung setia yang tak pernah mengharapkan balasan. Akhirnya, Derry dikenal sebagai legenda hidup di desa itu, kera penjaga yang selalu ada saat desa membutuhkannya. Cerita tentang Derry diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, menjadikannya bagian abadi dari sejarah desa. Bagi para warga, Derry adalah lebih dari sekadar hewan. Ia adalah penjaga, sahabat, dan pelindung yang selalu hadir walaupun hanya dalam diam. Derry, sang penjaga dari hutan, akan selalu dikenang sebagai legenda yang hidup di dalam hati setiap warga desa.